Shalom abang dan kakak guru sekolah minggu. Shalom. Selamat hari minggu. Selamat hari minggu, Kak. Adik-adik, tahu nggak minggu ini minggu apa? Kak Ria, minggu ini minggu apa Kak ya? Minggu Advent pertama, Kak Okta. Oh, minggu Advent pertama. Advent itu apa sih Kak artinya? Advent itu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, Kak Okta. Wah, berarti hari ini kita harus lebih semangat ya Kak ya? Pasti kita harus lebih semangat lagi, Kak Okta. Ayo adik-adik, kakak kasih waktu dulu ya untuk siapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan jangan lupa persembahannya. Sudah disiapkan kan adik-adik? Kalau gitu kita mau bersaat teduh, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu. Ibu Jari, ikuti gerakan kakak-kakak yang depan ya. Jari unjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita ulangi lagu sekali lagi ya adik-adik. Jari unjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, pernah lihat nggak burung pipit? Pernah dong, Kak. Bunga bakung? Pernah. Nah, adik-adik, burung pipit dan bunga bakung dipelihara oleh Tuhan loh. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan, judulnya Burung Pipit Tidak Menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita ulangi sekali lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak
Tuhan berkati. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami adalah anak-Mu yang berdosa. Ampunkanlah segala dosa yang kami lakukan, yang telah menyakiti hati-Mu, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan itu harus ada di hati kita, harus ada di setiap langkah kita, juga harus ada di setiap hidup kita, supaya kita bertumbuh dan berbuah. Kita sebentar lagi mau membaca epistel untuk minggu hari ini, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ada di hidupku dan terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, epistel kita pada minggu hari ini diambil dari Yesaya 32 ayat 1 sampai 5. Kakak ulangin ya. Yesaya 32 ayat 1 sampai 5. Kita bacakan cara bergantian ya. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Ayat 5 kita bersama-sama ya. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Demikianlah epistel kita pada minggu ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca ayat hafalan kita untuk minggu ini, kita lihat dulu yuk video minggu lalu. Amsal 8 ayat 35. Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 116 ayat 5. Kakak ulangin ya. Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kakak kasih waktu untuk menghafalnya ya.
Nah, adik-adik sudah dihafalkan? Ayo kita coba sekali lagi ya. Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu lagu dari Kidung Jemaat nomor 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita dalam dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menyertai, dan damai yang menyertai. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani jam cemerlang. Kita ulang lagu sekali lagi ya adik-adik. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menyertai, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Saat ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik menyertai kehidupan kami dari malam yang gelap hingga mengantarkan kami di pagi ini kami dapat kembali beribadah kepadamu dalam sekolah minggu online kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita sekolah minggu pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik. Senang berjumpa kembali dengan adik-adik pada ibadah online hari ini. Semoga adik-adik semua sehat dan sukacita. Cerita kakak hari ini adalah tentang Raja yang Adil. Adik-adik, ada sebuah sungai di dekat
hutan. Di sana hidup sekelompok buaya. Buaya itu sangat banyak sekali. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hitam, ada juga yang belang-belang loh adik-adik. Tapi walaupun mereka banyak, mereka hidup rukun. Tapi adik-adik, di antara semua buaya yang banyak itu, ada satu yang paling besar sekali. Dan dia adalah kuat. Dialah yang menjadi rajanya. Suatu ketika terjadilah musim kemarau yang panjang. Terjadi kekeringan. Dan sungai pun menjadi surut. Dan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sungai itu menjadi kering. Sehingga binatang yang pemakan rumput pun tidak ada lagi yang datang yang menjadi makanan mereka. Untung saja adik-adik, raja itu masih mempunyai rusa dan mempunyai sapi. Itulah yang mau dibagi-bagikan kepada semua rakyatnya. Tapi sebelum itu rajanya memanggil dua dari buaya tersebut yang berwarna putih dan yang berwarna hitam. Mereka dipanggil, yang buaya hitam dan buaya putih silahkan datang, kata si raja. Dan raja mau menugaskan mereka karena yang dua buaya tadi, yang putih dengan yang hitam tadi, melihat setiap hari loh adik-adik, ada yang mati teman-teman mereka. Setiap hari datang melapor, "Raja, teman kami sudah mati di sana. Kamu saya tugaskan untuk membagi-bagi makanan kepada teman-teman kamu supaya mereka tidak mati." Datang buaya yang dua tadi, dia berkata, "Siap Raja, kami akan melakukan perintahmu," kata yang dua buaya tadi. Terus adik-adik, setiap hari mereka datang mengambil daging untuk dibagi-bagikan kepada buaya. Setiap hari diantar, diberikan. Ternyata adik-adik, yang buaya, yang si putih tadi dia setia melakukan tugas dari raja. Tetapi yang hitam itu loh adik-adik, dia tidak taat kepada yang diperintahkan oleh raja. Sekali yang buaya putih menghampiri ke tempat buaya yang hitam, loh kok ini pada mati? Setiap hari diberikan daging menjadi makanannya, kok mati ini? Sekali diperhatikannya, aduh rupanya dimakannya. Dimakan, bukannya diberikan kepada buaya-buaya itu. Sehingga dia semakin besar dan semakin gemuk. Karena dia tidak membagikan. Dia makan sendiri loh adik-adik. Dia tidak taat kepada rajanya. Nah, sesudah demikian, ini kamu makan sendiri ya? Kata buaya putih. Itu bukan urusanmu, kata buaya yang hitam. Lalu mereka datang untuk menemui raja. Raja, kata yang buaya putih, saya sudah melakukan tugasku dengan baik. Lalu raja berkata, bagus, bagus. Nanti kamulah yang kelak menggantikan saya menjadi raja. Itu kata rajanya loh adik-adik. Senang sekali dia karena dia melakukan tugas yang diberikan oleh rajanya, diberikan oleh tuannya. Tetapi yang hitam tadi adik, pastilah dia dihukum karena dia tidak taat kepada rajanya. Adik-adik, hari ini kita sangat senang sekali karena kita sudah sampai kepada Advent yang pertama. Kita menantikan raja kita.
menantikan raja kita. Raja kita ini berbeda loh adik-adik dengan semua raja yang ada di dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja yang adil. Dia adalah raja yang lemah lembut. Dia raja yang suka menyembuhkan orang sakit. Dia mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Dia juga bisa membuat tanda-tanda mujizat. Tahu dak adik-adik, yang paling luar biasa lagi dari raja ini adalah dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk menyelamatkan kita supaya kita menjadi hidup dan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita melakukan perintah raja kita. Siapakah raja kita itu? Raja kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melakukan perintahnya sesuai dengan yang difirmankannya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu tadi tentang raja yang adil. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini firman kita berbicara mengenai raja damai yang akan datang. Dia adalah raja yang adil. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Apakah kesukaan Kristus? Yaitu takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kalau Kristus datang menghakimi kita, maka kita mau kita bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan kekal. Kalau minggu sebelumnya, kakak guru sekolah minggu sudah bercerita tentang kehidupan, bangkit dari kematian dan Kristus yang membangkitkan. Kita akan sampai kepada kehidupan kekal kalau kita mau hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu, raja yang adil itu yang akan datang akan mengadili kita. Dia adalah Kristus Yesus yang akan menghakimi kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, kita harus mau menuruti apa yang Tuhan kehendaki, karena Dia menginginkan kita hidup di dalam takut akan Dia. Dia yang memberikan kehidupan, Dia yang mencukupkan segalanya, Dia yang memberikan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Dia adalah raja di atas segala raja, dan kita pun yang sudah menerima banyak dari sang raja harus mau hidup sesuai dengan kehendak sang raja tersebut. Mari adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak Tuhan yang mau menuruti apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap harinya. Sehingga kalau Dia datang menghakimi kita, maka kita akan ikut serta kepadanya dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan datang sebagai Raja Damai, Hakim yang adil yang akan menghakimi kami. Oleh karena itu, biarlah kami anak-anak-Mu ini selama hidup di dunia ini menuruti firman-Mu, menuruti kehendak-Mu. Sehingga jikalau Engkau datang, maka kami akan ikut serta dalam penghakiman tersebut dan ikut denganmu dalam kehidupan kekal. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menguatkan dan memampukan kami anak-anak sekolah minggumu untuk melakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah saatnya kita tutup ibadah kita untuk minggu hari ini. Kita tutup ibadah kita untuk minggu hari ini. Kita bernyanyi lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 65. Judulnya Bawa Persembahanmu.
nyanyikan sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik sekolah minggu, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Lagi.